Saudara-saudariku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup ini adalah pilihan, dan di balik pilihan tentu ada tujuan. Banyak tujuan di dunia ini, namun tercapai atau tidaknya tujuan seseorang di dunia ini, ada waktunya. Semua manusia di dunia ini akan berakhir dengan berakhirnya batas kemampuan dan batas usia seseorang di dunia ini. Setelah itu, ada tujuan yang menanti jiwanya, yaitu kekekalan yang mengarah kepada dua tujuan, yaitu surga dan neraka. Untuk dua akhir tujuan jiwa tersebut, saya mau berkata, perihal neraka, banyak jalan menuju neraka atau tempat kengerian, dan perihal surga, hanya satu jalan menuju kehidupan yang kekal atau menuju surga. Saudara-saudariku yang kekasih, apakah saudara-saudari mau menjadi pribadi yang percaya dan menjadi pribadi-pribadi pengikut Kristus? Karena hanya Kristus Yesuslah jalan keselamatan itu. Atau akankah saudara-saudari berhenti sebatas pribadi-pribadi yang mencari tujuan-tujuan lain atau pengikut tujuan-tujuan yang lain di luar daripada jalan Kristus? Seperti contoh yang pertama, apakah saudara mau menjadi pengikut segala bentuk penyembahan berhala? Apakah saudara mau menjadi segala bentuk kenikmatan kedagingan? Atau apakah saudara akan menjadi pribadi-pribadi sebagai pengikut ajaran-ajaran yang lain? Atau contohnya ajaran-ajaran imam-imam kepala ahli Taurat dan para tua-tua Yahudi pada masa Tuhan Yesus, di mana mereka lebih memilih berdusta, memutarbalikkan fakta kebenaran, di mana penyesatan yang mereka lakukan itu yang pertama berawal dari ketidakmampuan mereka memahami siapa pribadi Tuhan Yesus, yang menjadikan mereka beranggapan bahwa Tuhan Yesus telah menghujat Sang Pencipta. Mereka khawatir atau takut jika percaya Tuhan Yesus, pengaruh dan jabatan ataupun kedudukan mereka akan terancam seperti pola pikir Herodes saat mendengar berita kelahiran Yesus, hingga mereka membunuh, menebar fitnah, dan memutarbalikkan fakta tentang kebenaran, termasuk perihal kebangkitan Yesus. Dan karena fitnah mereka hingga saat ini, banyak orang yang terjebak dan mengikuti paham mereka.
di mana pola atau cara yang mereka pakai salah satunya yaitu dengan sogokan atau dengan uang. Kita bisa melihat mereka menyogok Judas Iskariot dan para penjaga kubur Yesus. Saudara-saudariku yang kekasih, izinkan saya saat ini untuk memberikan beberapa kesaksian sebelum memberikan nasihat-nasihat khususnya bagi para pendeta-pendeta atau gembala-gembala, yaitu nasihat-nasihat seperti halnya yang sudah saya berikan baik secara pribadi bagi pribadi-pribadi yang diinginkan Tuhan pada saat itu. Dan saat ini saya rindu berbagi. Siapa tahu ada di antara saudara di belahan dunia ini sebagai pribadi-pribadi yang pernah saya layani. Dan biarlah ini menjadi berkat bagi kita, kemuliaan bagi Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhan, saya diizinkan menikmati buah-buah pengajaran tentang kebenaran, di mana buah-buah pengajaran yang saya terima itu bagaikan buah-buah yang manis yang turun dari surga. Dan di antara buah itu ada yang sama sekali belum pernah tersentuh ke tanah atau kepada pribadi yang lain, yaitu buah-buah yang membuat saya lebih memahami bagian-bagian kebenaran firman Tuhan dan rahasia-rahasia alam semesta, yaitu sesuai dan seturut dengan yang diinginkan atau yang dipercayakan pribadi Aba Bapa di dalam Kristus Yesus itu sendiri. Setiap pengajaran yang saya terima, ada yang langsung dari pribadi Tuhan Yesus, ada yang dari kuasa Roh Kudus dan pelayanan para malaikat. Dan pengajaran-pengajaran itu saya coba golongkan menjadi dua hal. Yang pertama, ada pengajaran Tuhan yang sesudah memaparkannya atau memaparkan pengajaran itu kepada saya, Tuhan berkata, nikmatilah. Ada pengajaran Tuhan yang sesudah saya mendapatkan pengajaran itu, pada waktu-waktu tertentu, maka saya seperti digerakkan untuk membagikan atau menyaksikan kepada orang-orang. Selanjutnya, sesudah saya mengalami itu, terkadang ada pikiran saya yang bertanya perihal pribadi saya sendiri. Yang pertama, terkadang saya berpikir, apakah saya Petrus? Pertanyaan ini akibat dari firman yang diberikan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Nya kepada saya, yaitu seperti hal yang tertulis dalam Matius 13 ayat 16 sampai 17 dan Matius 16 ayat 17 sampai 18 yang sering saya saksikan. Yang kedua, terkadang saya berpikir, apakah saya Yohanes? Karena banyak penglihatan yang saya alami, dan sesudah saya koreksi di Alkitab, banyak yang tertulis di kitab Wahyu, seperti hal yang dialami dan disaksikan pribadi Yohanes, baik yang sudah saya saksikan maupun banyak yang belum saya saksikan. Contoh yang belum, apa yang terjadi saat pengangkatan, dan kriteria-kriteria sederhana yang bagaimana pribadi-pribadi yang diangkat, yang bisa kita lihat bahkan dari tengah-tengah satu keluarga.